Nah, berikutnya di matematik itu gini, matematik itu mulai dari definisi. Dari definisi bisa keluar teorema. Teorema atau sifat-sifat. Atau bahasa lo rumus-rumus. Gue gak suka ngomong rumus. Ya gue seringnya bilangnya template, formula, atau teorema atau sifat gitu ya. Nah dari sini bisa jadi rumus lebih banyak lagi. Bisa kalau andaikan definisi di sini misalnya ada 2 definisi penting, bisa dijembrengin jadi kira-kira 5 sampai 10 sifat dasar. Di sini rumus-rumus pakai dalam kondisi kontekstual ya, istilah gue. Kontekstual artinya pada konteks ini mungkin bisa pakai rumus ini bisa jadi puluhan sampai 30 lebih gitu ya, tergantung konteksnya. Nah, belajar matematik yang enak nggak usah di sini, jangan dihafalin. Oh, cara ini rumusnya begini, cara ini rumusnya. Di sini boleh deh, tapi bagusnya lo harus kuasain dari dasarnya. Itu kayak pohon gitu, dari sini dia mengakar jadi definisi ini, dari sini ada sifat-sifat ini, ada sifat-sifat ini, dari sini ada lagi cabang-cabangnya. Nah kalau lo cuma nguasain cabang-cabangnya doang, mau dihafalin cabang-cabang yang banyak ini, mungkin ada 10 sampai 20 rumus per bab, kan pusing kan? Ya enggak? Kalau gitu kita kuasain aja dulu sininya. Sambil latihan kita ngejembrengin sendiri. Bukan berarti harus buktiin semua, enggak harus kayak gitu juga. Tapi kalau lo ngerti ceritanya nih, ngejelasinnya kan enak kan, nggak nyasar. Ya kan, kalau tahu runutan itu gini dari sini ke sini. Apalagi kalau nguasain intinya berarti hemat energi. Kenapa? Lo nggak perlu capek-capek, ngafalin nggak perlu banyak-banyak. Udah tahu dijembrengin dikit langsung bisa. Sejujurnya gue kalau dihafalin nih, matematika ada 20 bab. Kalau ini ada 30 rumus masing-masing bab bisa jadi 600, buset deh. Pusing amat, jangan. Ya, kalau ngafalinnya segini ya mending lah. Tapi bagusnya gini, gue sendiri kadang-kadang lupa rumus kalau nggak dijembrengin. Tapi kalau udah biasa nanti jembrengnya cepet, oke? Nah, gue kasih contoh deh. Gue kasih contoh sekalian bagaimana kita memakai poslat-poslat itu saat kita ngejembrengin dari definisi. Oke, misalnya gue punya deret aritmatika. Deret aritmatika, misalnya nih kita terima jadi dulu ya. Definisi dari deret aritmatika adalah suatu barisan bilangan ya, suatu deret di mana selisihnya sama. Jadi selisih ke sini beda, sini sebutnya beda, selisih ke sini juga beda. Ya, bedanya sama misalnya gitu. Nah, kalau gitu kalau kita definisikan U1 sebagai A, maka kalau gitu U2-nya jadi apa nih? Oh, supaya selisihnya jadi B, ini kan harus ditambah B. Ini juga kalau gitu selisihnya jadi tambah B lagi, jadi A tambah 2B. Oh ini selisihnya harus sama lagi, berarti A tambah 3B. Terus ini jadi A tambah 4B. Kalau UN berarti berapa? Lihat, kalau 1 dia B-nya 0, kalau 2 B-nya 1, kalau 3 B-nya 2, kalau 4 B-nya 3, kalau 5 B-nya 4. Kalau N berarti B-nya berapa? Ada N-1 buah beda. Tuh jadi ini suka bandel ya. A ditambah N-1 kali B. Set. Nah. Suka senewan begini. Hop, coba hilang nih. Jangan hilang. Nah. Oke ya. Tuh. Sekarang kita lihat. Dari definisi ini kita bisa tahu, oh kalau gitu UN sama dengan ini. Dari definisinya apa? Selisihnya sama. Dari definisi selisih sama, kita bisa nurunin sebuah rumus atau teorema atau sifat atau apapun lah namanya. Nah sekarang, dari sini kita bisa misalnya nih. Nah tadi kita tulis dulu ya, UN sama dengan N per 2. Kok UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke. Sekarang kalau gue punya deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah berapa lagi 9. Nih, ini SN misalnya. Ini caranya pembuktiannya sebenarnya nggak gini ya, tapi supaya simpel kita begini.
Kalau gue balik deretnya, gue balik set, tap, sama dengan SN juga dong. Kalau gue tambahin 10, tambahin 10, tambahin 10 juga, tambahin 10 juga. Ya tambahin jadi 2 SN. Kalau gitu si 2 SN ini sama dengan 5 dikali 10 dong. Nah baru kita jembrengin pelan-pelan. 2 SN, 5-nya didapat dari mana sih? Dari jumlah sukunya. Nah N-nya jadi 5 tuh N-nya gitu. 10-nya didapat dari mana? 10-nya tuh lihat suku pertama tambah suku terakhir, atau suku kedua pertama suku kedua terakhir. Kalau gitu suku pertama tambah suku terakhir misalnya U1 ditambah UN gitu ya kan. Kalau gitu kita bisa dapat nih rumus dari SN aritmatika N per 2 ujung ditambah ujung set dapat lagi rumus ya kan. Cuman mikir-mikir aja dapat. Kata nyokap gue juga gitu, belajar matematik tuh nggak perlu pakai buku sebenarnya, belajar istilahnya doang dari buku. Tapi sisanya kita jembrengin sendiri. Benar, karena apa? Matematik itu tidak seperti sains, dia harus tergantung dari ini. Enggak, matematik itu bisa kita datangin dari pikiran sendiri. Nah, jadi SN sama N per 2. Nah, dari sini kita tahu UN-nya kan sama dengan A plus N-1 kali B kan. Sekarang belajar pakai postulat 3 UN, ada kata UN di sini, ada UN di sini. Kalau secara postulat 3 berarti apa? Kalau namanya kotak sama dengan segitiga, maka si kotak boleh diganti segitiga gitu kan? Kebetulan di sini U1-nya kita tadi sepakat dinamainnya A. Kalau gitu SN-nya berarti sama dengan N per 2, ini jadi A. Ya kan? Boleh diganti. UN-nya sama dengan ini. Postulat 3. Berarti A ditambah N-1 dikali B. Kalau gitu SN-nya sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Tuh, rumus lagi yang biasa lo pakai. Ya intinya semua itu tinggal pakai postulat. Ya, dari definisi dengan sifat-sifat dasar matematika dan postulat-postulat itu, dengan bahasan postulat dapat rumus-rumus yang banyak banget. Lo mau berapa juga bisa deh, asal rajin mengeksplorasi. Oke, itu konsep banget belajar matematika dengan Zenius sama gue terutama ya. Kita belajarnya dengan gaya kayak gini. Kalau dengan kayak gini nanti jadi gampang semua seharusnya. Oke? Dan penting, hafalin postulatnya apa. Karena gue sering gue sebut, ini postulat 1, ini postulat 2, ini postulat 3, sering banget gue sebut. Oke ya.